Seorang pemuda bernama Reza mengendarai motornya menyusuri jalanan desa yang sepi. Hari sudah mulai gelap. Ia baru saja pulang dari kota dan harus melewati jalan pintas yang terkenal angker. Di kejauhan, Reza melihat sebuah rumah tua berdiri kokoh di tengah kebun kosong. Rumah itu tampak tidak terawat, dengan jendela-jendela yang pecah dan cat yang mengelupas. Reza merasa tertarik untuk melihat lebih dekat. Reza memarkirkan motornya di depan rumah tua itu. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama yang terbuka sedikit. Suasana di dalam rumah sangat gelap dan pengap. Bau anyir dan debu bercampur menjadi satu. Reza menyalakan senter ponselnya dan mulai menjelajahi setiap ruangan. Perabotan di dalam rumah sudah usang dan berkarat. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh. Saat Reza berjalan di ruang tamu, ia menemukan sebuah foto tua tergantung di dinding. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau panjang. Wajah wanita itu terlihat cantik, namun ada tatapan aneh di matanya. Reza merasa merinding. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Reza dengan hati-hati menaiki tangga menuju lantai atas. Suara langkah kaki semakin jelas. Ia merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya. Di lantai atas, Reza menemukan sebuah kamar tidur. Di dalam kamar itu, terdapat sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Reza melihat bayangannya di cermin. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan wanita berbaju hijau muncul di belakangnya. Reza menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke cermin, dan bayangan wanita berbaju hijau itu masih ada di sana. Tiba-tiba, wanita itu berbalik dan menatap Reza dengan tatapan tajam. Reza terkejut dan mundur ketakutan. Ia berlari keluar dari kamar itu dan segera turun ke bawah. Ia tidak ingin berlama-lama lagi di rumah tua itu. Reza berhasil keluar dari rumah tua itu dan langsung menyalakan motornya. Ia pergi dari tempat itu secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Reza terus memikirkan tentang wanita berbaju hijau yang dilihatnya di cermin. Ia merasa penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang misteri rumah tua itu. Keesokan harinya, Reza mencari informasi tentang rumah tua itu di internet. Ia menemukan sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Tania yang meninggal secara misterius di rumah itu pada tahun 1980-an. Menurut artikel tersebut, Tania sering terlihat mengenakan gaun hijau panjang. Ia dikabarkan meninggal karena bunuh diri setelah mengalami depresi berat. Reza semakin yakin bahwa rumah tua itu berhantu. Ia bertekad untuk mengungkap misteri kematian Tania dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Malam harinya, Reza kembali ke rumah tua itu. Ia membawa serta beberapa peralatan seperti kamera dan senter. Ia ingin mencari bukti tentang keberadaan hantu wanita berbaju hijau. Reza masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ia merekam setiap sudut ruangan dengan kameranya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari belakangnya. Reza menoleh ke belakang, dan ia melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di dekat jendela. Wanita itu tersenyum sinis padanya. Reza sangat ketakutan. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu semakin mendekat ke arahnya. Tiba-tiba, lampu di rumah itu mati. Reza tidak bisa melihat apa-apa. Ia mendengar suara tawa wanita itu yang semakin keras. Reza berteriak ketakutan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Ia tidak bisa bernapas. Pagi harinya, warga desa menemukan Reza tergeletak di depan rumah tua itu, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kematian Reza menjadi misteri bagi warga desa. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Reza malam itu. Namun, satu hal yang pasti, rumah tua itu semakin angker dan menakutkan. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Setelah kematian Reza, warga desa menjadi semakin ketakutan dengan rumah tua itu. Mereka percaya bahwa rumah itu dikutuk oleh hantu wanita berbaju hijau. Namun, ada seorang pemuda bernama Bimo yang tidak percaya dengan semua cerita itu. Ia adalah seorang mahasiswa yang tertarik dengan hal-hal mistis. Bimo ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah tua itu hanyalah mitos belaka.
Bimo datang ke desa itu dan mencari informasi tentang rumah tua itu. Ia berbicara dengan beberapa warga desa yang pernah melihat penampakan hantu wanita berbaju hijau. Dari cerita warga desa, Bimo mendapatkan informasi bahwa hantu wanita berbaju hijau itu adalah arwah penasaran dari seorang wanita yang meninggal secara tragis di rumah itu pada masa lalu. Wanita itu bernama Tania, dan ia dikabarkan dibunuh oleh suaminya sendiri. Bimo memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu. Ia ingin mencari bukti tentang keberadaan hantu wanita berbaju hijau. Bimo masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Ia membawa serta beberapa peralatan seperti kamera, senter, dan alat perekam suara. Bimo menjelajahi setiap sudut ruangan di rumah tua itu. Ia merekam setiap suara dan gambar yang ia temukan. Saat Bimo berada di kamar tidur, ia menemukan sebuah buku harian yang tergeletak di bawah tempat tidur. Buku harian itu berisi catatan-catatan harian Tania sebelum ia meninggal. Bimo membaca buku harian itu dengan seksama. Dari buku harian itu, ia mengetahui bahwa Tania adalah seorang wanita yang sangat cantik dan baik hati. Namun, ia memiliki seorang suami yang sangat kejam dan suka menyiksanya. Pada suatu malam, suami Tania membunuhnya dengan cara yang sangat brutal. Ia kemudian mengubur jasad Tania di dalam rumah itu. Bimo terkejut dengan apa yang ia baca di buku harian itu. Ia tidak menyangka bahwa Tania memiliki kisah hidup yang begitu tragis. Tiba-tiba, Bimo mendengar suara bisikan dari belakangnya. Ia menoleh ke belakang, dan ia melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di dekat jendela. Bimo sangat ketakutan. Ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu semakin mendekat ke arahnya. Wanita itu kemudian berbicara dengan suara yang sangat pelan. Ia mengatakan bahwa ia adalah Tania, dan ia ingin Bimo membantunya untuk membalas dendam kepada suaminya. Bimo setuju untuk membantu Tania. Ia berjanji akan mencari tahu siapa suami Tania dan akan membawanya ke pengadilan. Tania kemudian menghilang. Bimo merasa lega karena ia telah berhasil berkomunikasi dengan hantu wanita berbaju hijau. Keesokan harinya, Bimo mencari informasi tentang suami Tania. Ia pergi ke kantor catatan sipil dan mencari data tentang pernikahan Tania. Dari data tersebut, Bimo mengetahui bahwa suami Tania bernama Pandu. Pandu adalah seorang pengusaha kaya yang terkenal kejam dan korup. Bimo kemudian mencari tahu tentang keberadaan Pandu. Ia mendapatkan informasi bahwa Pandu tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Bimo memutuskan untuk mengunjungi rumah Pandu. Ia ingin berbicara dengan Pandu tentang kematian Tania. Bimo datang ke rumah Pandu dengan hati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Pandu menyambut Bimo dengan ramah. Ia tidak tahu bahwa Bimo adalah orang yang ingin mencari tahu tentang kematian istrinya. Bimo kemudian menceritakan kepada Pandu tentang buku harian Tania. Ia mengatakan bahwa Tania ingin membalas dendam kepada suaminya. Pandu terkejut dengan apa yang dikatakan Bimo. Ia kemudian mengakui bahwa ia adalah orang yang telah membunuh Tania. Pandu kemudian menyerang Bimo. Ia mencoba untuk membunuh Bimo agar rahasianya tidak terbongkar. Bimo melawan Pandu dengan sekuat tenaga. Ia tidak ingin mati di tangan orang yang telah membunuh Tania. Setelah perkelahian yang sengit, Bimo berhasil mengalahkan Pandu. Ia kemudian menyerahkan Pandu ke polisi. Pandu diadili atas pembunuhan Tania. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah Pandu ditangkap, arwah Tania menjadi tenang. Ia tidak lagi menghantui rumah tua itu. Bimo merasa lega karena ia telah berhasil membantu Tania untuk membalas dendam. Ia juga telah membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah tua itu adalah benar. Setelah Pandu ditangkap dan dipenjara, Bimo merasa lega karena ia telah berhasil membantu Tania untuk membalas dendam. Namun, ia tidak menyangka bahwa dendam Tania ternyata belum usai. Suatu malam, Bimo sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara bisikan dari luar kamarnya. Bimo membuka pintu kamarnya dan melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di depan pintu. Wanita itu adalah Tania. Tania mengatakan kepada Bimo bahwa ia masih belum puas dengan balas dendamnya. Ia ingin Bimo membantunya untuk menghancurkan seluruh keluarga Pandu. Bimo terkejut dengan permintaan Tania.
Ia tidak ingin terlibat dalam balas dendam yang lebih besar. Namun, Tania terus memaksa Bimo untuk membantunya. Tania kemudian menceritakan kepada Bimo bahwa Pandu memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan korup. Tania ingin Bimo membantunya untuk menghancurkan keluarga Pandu agar mereka semua mendapatkan karma atas perbuatan mereka. Bimo akhirnya setuju untuk membantu Tania. Ia merasa kasihan dengan Tania yang telah menderita begitu lama. Bimo kemudian mencari informasi tentang keluarga Pandu. Ia mendapatkan informasi bahwa istri Pandu bernama Cynthia dan kedua anaknya bernama Andre dan Riana. Bimo merencanakan untuk menghancurkan keluarga Pandu satu persatu. Ia mulai dengan Cynthia, istri Pandu. Bimo mencari cara untuk mendekati Cynthia. Ia berpura-pura menjadi seorang pengusaha kaya yang tertarik dengan bisnis Cynthia. Bimo berhasil mendekati Cynthia. Ia kemudian menceritakan kepada Cynthia tentang kejahatan Pandu. Cynthia terkejut dengan apa yang dikatakan Bimo. Ia tidak percaya bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Bimo kemudian menunjukkan bukti-bukti tentang kejahatan Pandu kepada Cynthia. Cynthia akhirnya percaya bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Cynthia sangat marah kepada Pandu. Ia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Pandu dan bergabung dengan Bimo untuk menghancurkan keluarga Pandu. Bimo dan Cynthia kemudian merencanakan untuk menghancurkan anak-anak Pandu, Andre dan Riana. Mereka berdua mencari cara untuk mendekati Andre dan Riana. Mereka berpura-pura menjadi teman baik Andre dan Riana. Bimo dan Cynthia berhasil mendekati Andre dan Riana. Mereka kemudian menceritakan kepada Andre dan Riana tentang kejahatan Pandu. Andre dan Riana terkejut dengan apa yang dikatakan Bimo dan Cynthia. Mereka tidak percaya bahwa ayah mereka adalah seorang pembunuh. Bimo dan Cynthia kemudian menunjukkan bukti-bukti tentang kejahatan Pandu kepada Andre dan Riana. Andre dan Riana akhirnya percaya bahwa ayah mereka adalah seorang pembunuh. Andre dan Riana sangat marah kepada Pandu. Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan Pandu dan bergabung dengan Bimo dan Cynthia untuk menghancurkan keluarga Pandu. Bimo, Cynthia, Andre, dan Riana kemudian bersatu untuk menghancurkan keluarga Pandu. Mereka melakukan berbagai cara untuk membuat keluarga Pandu menderita. Mereka menyebarkan berita tentang kejahatan Pandu kepada masyarakat. Mereka juga membuat keluarga Pandu bangkrut. Keluarga Pandu akhirnya hancur. Mereka semua menderita karena perbuatan mereka. Tania merasa puas karena dendamnya telah terbalaskan. Ia kemudian menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Bimo, Cynthia, Andre, dan Riana akhirnya bisa hidup tenang. Mereka telah berhasil membalas dendam atas kematian Tania.